Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Megda Crypto. Hari ini cara pembahasan di channel ini akan sedikit berbeda. Kenapa? Karena kita akan mulai untuk analisis bukan hanya secara teknikal, namun juga secara fundamental. Untuk hari ini sangat banyak informasi-informasi penting seputar kripto. Jadi kalian harus nonton videonya sampai habis biar nggak ketinggalan informasi-informasi penting itu. Oke, tanpa basa-basi kita langsung ke analisisnya. Oke, hari ini tanggal 1 Agustus tahun 2025. Hari ini tekanan dari sisi makroekonomi cukup terasa. Amerika Serikat resmi menetapkan tarif impor baru terhadap produk dari Tiongkok mulai hari ini 1 Agustus. Hal ini memicu kekhawatiran resesi global dan membuat pelaku pasar cenderung menghindari aset berisiko, termasuk kripto. Dampaknya langsung terasa di pasar. Indeks dolar Amerika kembali naik ke atas level 100 yang biasanya jadi tekanan negatif untuk Bitcoin. Sementara itu, pelaku pasar juga sedang wait and see, menantikan rilis data tenaga kerja AS hari Jumat ini. Hasilnya bisa memengaruhi arah kebijakan suku bunga The Fed selanjutnya. Nah, kemudian pasar kripto mengalami koreksi cukup tajam pagi ini. Harga Bitcoin turun hampir 7% dan menyentuh area 115.200. Kemudian Ethereum juga ikut terkoreksi ke bawah 6.000, sedangkan Solana dan altcoin lainnya seperti XRP, Doge dan juga ADA mengalami penurunan 5 sampai dengan 8%. Sekarang data dari CoinGlass menunjukkan likuidasi total lebih dari 750 juta dalam 24 jam terakhir. Mayoritas dari posisi long. Ini menunjukkan banyak trader yang kena margin call akibat lonjakan volatilitas yang tiba-tiba. Kemudian untuk aktivitas whale dan data on-chain. Meskipun harga sekarang sedang tertekan, data on-chain menunjukkan sinyal menarik, khususnya di Ethereum. Tercatat dalam seminggu terakhir, 12 wallet whale besar telah mengakumulasi hampir 790.000 ETH atau sekitar 2,9 miliar dolar. Bahkan dua wallet saja membeli lebih dari 68.000 ETH dalam 8 jam terakhir. Ini sinyal bahwa smart money sedang melakukan akumulasi diam-diam di tengah ketakutan pasar retail. Di sisi lain, arus keluar dari exchange terus meningkat untuk Bitcoin dan juga Ethereum yang bisa menjadi tanda bahwa investor jangka panjang mulai menyimpan kembali aset mereka. Kemudian di pasar opsi terlihat bahwa premi untuk put option ETH dalam tenor pendek meningkat 2-7% dibanding call. Artinya trader melihat risiko downside untuk Ethereum lebih tinggi dibanding Bitcoin saat ini. Sementara premi opsi BTC lebih seimbang, menandakan sentimen relatif lebih stabil. Tapi menariknya di balik tekanan harga, institusi besar justru masuk ke pasar. Data terbaru menunjukkan ada dana baru sekitar 8 miliar dolar yang mengalir ke produk institusional kripto seperti spot BTC dan ETH Fund. Ini menandakan adopsi institusional masih berlanjut, terutama untuk kebutuhan treasury dan lindungi nilai. Jadi untuk kesimpulan fundamental hari ini, walaupun pasar sedang terkoreksi cukup tajam, gambaran fundamental sebenarnya tidak sepenuhnya negatif. Kita sedang berada di masa transisi tekanan makro dan aksi jual jangka pendek diimbangi oleh akumulasi whale, aliran dana institusi, dan perkembangan regulasi yang mendukung dalam jangka menengah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah harga siap rebound atau tekanan teknikal masih berlanjut? Kita langsung lihat ke chart BTC dan ETH untuk melihat petunjuk teknikalnya. Tanpa basa-basi, kita langsung lihat grafiknya. Oke, sekarang kita masuk ke analisis teknikal Bitcoin dalam time frame 4 jam. Dan seperti yang terlihat di chart, kondisi pasar saat ini cukup krusial dan memerlukan perhatian ekstra. Saat video ini dibuat, harga Bitcoin ada di 114.974 dolar Amerika. Secara struktur, BTC masih bergerak dalam pola descending channel yang sudah terbentuk sejak pertengahan Juli. Saat ini, harga sedang berada di bagian bawah channel yang juga berdekatan dengan zona demand atau support area besar di kisaran 113.000 sampai dengan 111.000. Breakdown dari area POC sebelumnya di sekitar 117.000 mengindikasikan bahwa tekanan jual mendominasi. Kita bisa lihat bahwa harga menolak level ini secara konsisten dan sekarang melanjutkan penurunan ke area yang lebih rendah. Kemudian untuk support dan resisten penting, resisten utama saat ini ada di 117.000 sampai dengan 117.500 atau di area POC dan breakdown retest zone. Kemudian ada upper trendline descending channel sekitar 120.000 ke atas. Kemudian untuk support kuat selanjutnya ada di 113.000 sampai dengan 111.000 yang saya tandai dengan zona hijau sampai dengan area trendline bawah ini. Jika support ini jebol, potensi lanjut ke 108.000 sampai dengan 106.000 terbuka lebar. Jadi untuk saat ini semua mata tertuju pada apakah BTC mampu bertahan di zona hijau tersebut, karena kalau tidak, potensi koreksi lebih dalam masih sangat terbuka. Untuk moving average dan trend dinamis, kalau kita lihat indikator moving average, harga saat ini berada di bawah semua EMA 21, 55, 89 dan juga 200.
Ini menandakan bahwa tren jangka menengah hingga pendek masih bearish. EMA 21 dan EMA 55 sekarang mulai melengkung turun dan menjauh dari harga, mengkonfirmasi dominasi seller dalam beberapa hari terakhir. Untuk volume dan juga tekanan pasar, volume juga mendukung pergerakan turun ini. Terlihat ada peningkatan volume merah di candle penurunan terakhir, yang artinya seller bukan hanya dominan secara teknikal tapi juga aktif secara partisipasi. Kalau kita perhatikan volume breakout di bawah zona POC kemarin, ada tekanan jual yang signifikan. Dan ini menjadi alasan kenapa BTC belum mampu rebound dengan kuat. Untuk RSI, sekarang RSI ada di level sekitar 29 sampai dengan 30 yang masuk ke zona oversold. Ini berarti ketekanan jual memang sudah sangat ekstrim, tapi juga membuka peluang terjadinya technical rebound atau relief rally dalam waktu dekat. Namun karena harga belum menyentuh support kuat di bawah, kita tetap harus waspada terhadap kemungkinan satu leg penurunan lagi sebelum ada reversal yang valid. Nah, sekarang kita masuk ke potensial BTC untuk jangka pendek. Untuk skenario bullish, kalau BTC mampu bertahan di zona support 113.000 sampai dengan 111.000 di sini dan membentuk bullish divergence atau candle reversal kuat, kita bisa melihat pantulan kembali ke area 115.000, kemudian lanjut retest ke 117.000 di sini, break di atas sana membuka peluang kembali ke upper channel sekitar 120.000 di sini. Kemudian untuk bearish skenario, jika BTC gagal mempertahankan zona support ini dan breakdown ke bawah 111.000 dengan volume yang sangat besar, kita kemungkinan akan lanjut turun ke area 108.000 sampai dengan 105.000 yang jadi target selanjutnya dari pola channel dan tekanan makro saat ini. Jadi kesimpulannya, BTC sedang berada di zona yang sangat krusial. Struktur tetap dalam tekanan turun, volume mendukung seller, tapi kondisi oversold bisa memicu pantulan jangka pendek. Kita perlu tunggu reaksi harga di zona support saat ini. Apakah muncul konfirmasi pembalikan arah atau malah breakdown lebih dalam? Tetap disiplin dengan skenario dan gunakan manajemen risiko. Oke, selanjutnya kita masuk ke grafik Ethereum. Oke, kita sekarang beralih ke Ethereum yang juga sedang berada di fase kritis. Pergerakannya masih terlihat lemah dan mengikuti pola penurunan dari Bitcoin. Tapi ada beberapa perbedaan penting secara struktur. Pada saat video ini dibuat, harga Ethereum sedang ada di $3.607. Sekarang Ethereum terlihat membentuk pola lower high, lower low, atau dengan kata lain sedang masuk ke tren turun jangka pendek. Breakdown dari trendline naik yang terbentuk sejak pertengahan Juli menandakan bahwa momentum bullish sebelumnya sudah kehilangan kekuatan. Sekarang harga sedang menguji area support horizontal di sekitar 3.600 sampai dengan 3.580 yang merupakan struktur support terakhir sebelum masuk ke zona demand besar di bawahnya. Kemudian untuk zona support dan resisten kunci, support terdekat ada di area 3.580 sampai dengan 3.600, yaitu support yang sekarang sedang diuji. Kemudian zona demand besar di sekitar 3.400 sampai dengan 3.250 di area garis EMA 200. Untuk resisten sekarang ada di 3.720 sampai dengan 3.760, yaitu lokasi EMA 21 dan 55. Kemudian ada 3.800 yang sebelumnya menjadi struktur puncak. Kalau support saat ini gagal menahan tekanan jual, ETH kemungkinan besar akan turun menguji area demand besar, dan ini bisa menjadi peluang akumulasi jika muncul reaksi kuat di sana. Untuk indikator moving average, kita bisa lihat bahwa harga ETH sekarang sudah breakdown dari semua EMA penting, 21, 55, dan juga 89. Ini menandakan bahwa tren jangka menengah sudah berubah menjadi bearish. EMA 21 juga mulai crossing ke bawah EMA 55 yang biasanya menjadi sinyal konfirmasi awal dari tren penurunan yang lebih panjang. Volume pada candle bearish terakhir cukup besar dan konsisten meningkat sejak 2 hari terakhir. Ini mengindikasikan bahwa tekanan jual bukan hanya noise, tapi didukung partisipasi pasar yang cukup tinggi. Kita harus perhatikan reaksi volume ketika harga masuk ke zona hijau di bawah. Kalau ada lonjakan volume beli dan bullish candle, bisa jadi itu momen reversal. Untuk RSI 4 jam saat ini berada di sekitar 33,49, mendekati zona oversold. Artinya secara momentum penurunan ini mulai jenuh, tapi belum ada tanda-tanda divergensi positif yang jelas. Jika RSI menyentuh level 30 dan memantul dengan harga bertahan di zona support, itu bisa menjadi sinyal awal rebound. Sekarang kita masuk skenario potensial ETH untuk jangka pendek. Yang pertama, untuk bullish skenario. Untuk bullish skenario, ETH perlu untuk bertahan di area support ini, yaitu area 3.580 sampai dengan 3.600. Kemudian naik
ke atas menuju area 720 di sini. Kemudian break and retest EMA bisa mendorong harga kembali ke 3.500 dan membuat jalan naik lebih lanjut. Kemudian untuk bearish skenario, jika breakdown dari area support utama sekarang, maka kemungkinan besar ETH akan lanjut koreksi di area 3.400 sampai dengan 3.200, yaitu area garis EMA 200. Jika zona ini pun ditembus, ETH berpotensi turun ke sekitar 3.100 sampai dengan 2.900 sebagai target psikologis berikutnya. Jadi untuk kesimpulannya, Ethereum saat ini berada di area support yang cukup penting. Breakdown dari trendline naik, tekanan volume jual yang kuat, dan indikator EMA yang mulai dead cross. Semuanya menandakan bahwa tren saat ini masih condong ke bawah. Tapi karena RSI sudah hampir oversold, peluang untuk technical bounce tetap terbuka, terutama jika muncul buyer responsif di zona support. Jadi kalau kita rangkum semuanya, secara fundamental pasar sedang dalam tekanan akibat ketidakpastian global, khususnya tarif impor AS dan penguatan DXY. Tapi di balik tekanan itu ada sinyal kuat dari akumulasi institusi dan whale, terutama di Ethereum. Aktivitas regulasi juga mulai positif di Amerika dan juga Asia. Kemudian dari sisi teknikal, baik BTC maupun ETH sama-sama berada di zona support penting. Bitcoin mendekati batas bawah descending channel dan zona demand besar di sekitar $113.000, sementara Ethereum sedang menguji struktur support minor sebelum masuk ke demand zone 3.400. Indikator teknikal seperti RSI sudah masuk oversold, tapi tekanan jual masih cukup dominan dengan volume yang besar. Ini membuka dua skenario, yaitu yang pertama, pantulan jangka pendek jika support bertahan, atau lanjutan penurunan jika support jebol. Jadi strategi terbaik saat ini adalah bersiap di dua sisi. Yang pertama, antisipasi technical rebound dengan manajemen risiko ketat, tapi tetap terbuka pada kemungkinan lanjut turun. Terutama kalau BTC gagal bertahan di bawah 113.000 dan ETH breakdown ke 3.400 ke bawah. Tetap disiplin dan jangan terburu-buru ambil posisi sebelum ada konfirmasi candle dan juga volume. Jangan lupa untuk tetap disiplin dengan trading plan kamu. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, klik like dan subscribe dan join channel Telegram untuk update harian lainnya. Link ada di deskripsi. Oke, sekian untuk analisis hari ini. Seperti biasa, tetap ingat grafik dulu baru entry. Saya Megdak Crypto, pamit undur diri. Bye bye.